Halo sobat, salam sehat, kembali lagi di Mas Dion Project. Kali ini kita akan review kedua motor, kita komparasi. Yang pertama adalah CBR 250R versi Thailand ya teman-teman. Jadi motor ini CBU juga. Untuk versi keduanya atau faceliftnya dari KYJ atau generasi pertama. Nah, yang ini disebutnya K33 ya teman-teman. Nah, di sampingnya ada adiknya teman-teman. Itu CBR K45 atau CBR lokal ya teman-teman. Yang ini 250 cc, yang ini 150 cc. Nah, keduanya sama-sama satu silinder teman-teman. Jadi looknya aja yang mungkin ala-ala moge ya teman-teman. Nah, dari penampilan dulu, kita mungkin lihat detailnya dulu ya teman-teman. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on me, oh and it would. My feet without me, my feet without me, my feet without me. Nah teman-teman, itu sekilas tadi gambaran detailnya CBR 250R K33 dan CBR K45 150 cc atau CBR lokal. Nah, perbedaan yang paling mendasar yaitu pertama adalah dimensi teman-teman. Kalau bentuk body, stripping dan lain-lain mungkin bisa dibilang sama ya. Jadi kalau orang lihat sekilas ya mungkin nggak ada bedanya. Bahkan karena lebih familiarnya adalah CBR K45 yang lokal ini, jadi mungkin kalau orang lihat yang 250 bakal ngiranya itu CBR 150 K45 lokal ya teman-teman. Dan memang kejadiannya seperti itu. Beda sama yang KYJ ya. Jadi itu looknya emang beda dan orang udah tahu itu versi Thailand ya atau CBU. Nah, kita balik lagi ke sini. Untuk masalah dimensi yang paling kelihatan mungkin kalau teman-teman mau lihat secara mendetail yaitu kaki-kaki teman-teman. Untuk velg ya khususnya. Jadi velgnya sendiri bagian depan ya itu ukuran 2,75 inch. Yang belakangnya ukuran 4 inch ya teman-teman. Jadi pastinya lebih lebar. Dan berikutnya juga untuk bagian belakang, yaitu bagian armnya ya teman-teman. Arm shockbreaker lebih besar, monoshocknya. Lalu velg belakang pun pastinya lebih besar, ukurannya 4 inci. Nah, sedangkan di CBR K45 yang 150 cc dia ukurannya 2,5 untuk depan dan 3,5 untuk belakang. Jadi sudah termasuk tapak lebar tapi standar ya teman-teman. Adapun untuk ukuran asok depan, armnya itu juga pastinya lebih kecil dari yang 2,5 ini. Nah, kita lihat ke bagian lampu sekarang. Kalau untuk fungsi originalnya, lampunya itu untuk CBR K45 nyala kedua-duanya ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk CBR 250 dia itu nyalanya cuma satu. Jadi fungsinya salah satu untuk lampu jauh sama lampu dekat atau lampu kota. Kalau ini kedua-duanya nyala ya teman-teman. Nah, masih dari bagian depan, untuk dudukan plat nomor depan belakang sama. Spakbor ada persamaan juga ya untuk modelnya. Cuma kalau untuk CBR mungkin yang 150 ini lebih kecil ya. Ini agak lebar sedikit kelihatannya. Nanti kalau ukurannya ternyata sama ya mohon maaf teman-teman. Nah, terus yang dari depan juga masalah visor ya. Visor juga sebenarnya sama, cuma karena
saya sudah lakukan penggantian untuk model jenong ya teman-teman. Tadinya sama-sama modelnya rata kayak gini teman-teman. Nah terus lalu untuk spion ini punya aslinya yang 2,5 malah, cuma dioper aja. Sedangkan yang ini punya variasi, punya model 250 RR ya, yang 2 silinder. Nah lanjut untuk ke daerah bagian mesinnya. Kita ngolong sedikit. Untuk bagian mesinnya ya pastinya lebih padat yang 2,5 karena bloknya juga besar, dimensinya lebih besar. Terus dari bagian headpipe-nya itu, leheran knalpotnya itu lebih besar juga. Kalau ini kan lebih kecil ya, atau standar lah. Nah lanjut ke bagian bodi ya sekarang. Kalau untuk bodi sekilas sama, modelnya pun bisa dibilang sama percis, dan sasisnya pun sama ya teman-teman. Cuma ini karena sudah pakai cover Delta Box ya untuk sasisnya. Itu salah satu modifnya aja sih. Nah untuk footstep segala macam itu kurang lebih sama. Yang beda adalah bagian karetnya teman-teman, atau bagian injekannya. Jadi kalau yang CBR lokal itu sudah bahan aluminium ya. Tapi kalau ini malah ada karetnya teman-teman. Mungkin biar lebih nyaman ya. Nah itu sih yang kelihatan. Lanjut kita mungkin yang kelihatan bagian knalpot nih teman-teman. Untuk bagian knalpot CBR K45 ini lebih kecil. Kalau dimensinya ya mungkin sama-sama panjang ya, cuma lebih kecil dan suara juga lebih adem karena memang mesinnya pun 150 cc teman-teman. Nah kita kalau lihat blok mesinnya pun masih ada banyak ruang ya, banyak space di daerah bawah sini ya. Sedangkan kalau punya 250R ini agak padat teman-teman. Nah, yang paling kelihatan lagi dari bagian depan yaitu cakramnya ya teman-teman. Ini cakramnya untuk bagian belakang saya pastikan sama karena keluarga Honda itu biasanya sama ya. Nah, yang berbeda adalah bagian depannya. Depan punya CBR 250, dia lebih besar dengan kaliper yang juga dimensinya lebih besar. Nah, sedangkan kalau punya CBR K45 ini lebih umum digunakan ya, kayak seperti misalnya CB atau CBR yang sekarang juga modelnya masih seperti itu cakramnya ya, jadi masih bisa dikanibal. Sedangkan untuk model peleknya masih tetap sama ya, jadi palang 5 depan belakang, yang membedakan hanya ukurannya ya. Untuk bagian velgnya seperti yang tadi saya bilang, depan 275, belakang 4 inch, dan yang CBR lokal depan 2,5, belakang 3,5 teman-teman. Nah terus kita lanjut ke bodi bagian samping teman-teman. Untuk bagian samping yang terlihat jelas yaitu salah satu tadi yaitu blok mesin. Jadi untuk CBR 2,5 CBU dia lebih padat ya teman-teman. Nah lalu untuk bagian bodinya yang membedakan yaitu bagian bawah ya, atau undercowl. Nah dia di sini lebih panjang dan lebih mengcover bagian bawah. Sedangkan untuk CBR lokal atau CBR K45 dia lebih simple ya, lebih kecil, hanya sampai nutupin bagian footstep ya. Tapi itu pun masih kelihatan banyak space di bagian sambungan leheran antara header, knalpot sama silencer. Untuk bagian knalpot pastinya CBR 250 yang K33 ini lebih besar dan lebih otentik ya teman-teman. Dari segi bentuknya dia model tabungnya ya besar, dimensinya seperti punya Ninja 250 yang karbu ya. Tabungnya selongsong panjang bulat. Lalu di bagian depan ada covernya atau tamengnya. Dan untuk bagian belakang
modelnya seperti Satria FU ya, tapi ini lebih besar. Nah, beda dengan CBR lokal K45 ya, dia lebih kecil dengan tamengnya yang lebih besar. Nah, lanjut ke bagian belakang. Untuk bodi bagian tengah dan bodi belakang ini kelihatannya mirip percis ya teman-teman. Bahkan sampai behel dan stop lamp, spakbor itu sama semua. Nah, mungkin yang bedain sedikit yaitu cover dari arm ya, atau spakbor kolong. Nah, untuk spakbor kolongnya punya CBR lokal, dia lebih kecil, lebih simple, lebih singset ukurannya. Sedangkan punya K33 lebih besar. Nah, adapun cakram juga belakangnya sama ya, bisa dikanibal. Yang membedakan adalah ukuran armnya ya teman-teman. Jadi dimensinya lebih besar batangnya, dan mungkin lebih panjang juga ya, karena wheelbase-nya juga punya K33 ini lebih panjang. Jok dan lain-lain sama. Paling seperti itu. Kita lanjut ke bagian kokpit teman-teman. Untuk bagian tangki ini sama persis ya, dari modelnya dan lain-lain sama persis. Ke kokpit sekarang, kalau untuk CBR lokal kurang lebih kayak gini. Jadi normal-normal aja sih, nggak ada yang istimewa. Ada jam juga, trip ada semua. Nah, terus suhu radiator juga ada ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita ke CBR 250 K33. Nah, kurang lebih persis juga sama. Yang beda kalau nggak salah punya CBR KYJ. Generasi pertamanya ini instrumennya warna biru teman-teman. Kalau ini kan hitam ya. Untuk speedometer sama-sama digital, jadi nggak ada bedanya teman-teman. Paling untuk bagian kokpit yang bedain yaitu satu ini teman-teman. Jadi ada engine cut off ya untuk CBR 2,5. Tapi kalau untuk di CBR lokal dia nggak ada, polos aja. Nah, lanjut di bagian sini dia nggak ada buat lampu tembak ya, adanya lampu dekat sama jauh. Tapi kalau CBR 2,5 atau K33 dia ada buat lampu tembak. Lalu untuk bagian handle ini finishingnya silver ya teman-teman. Kalau punya CBR itu lokal hitam semua ya, baik rem maupun handle kopling. Nah, untuk master rem kelihatannya hampir sama juga, bahkan setang pun sama, cuma mungkin bedanya lebih solid aja ya, bahannya kayaknya lebih tebal gitu. Kita kalau lihat punya ini kayak beda bahan ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke suara teman-teman. Kita coba cek suara.
Nah, kurang lebih suaranya halus sih, 150 cc. Nah, sekarang untuk K33 ya. Jadi suaranya ya bisa dibilang seperti moge, hampir gitu ya. Jadi suara mesinnya ada siul-siulan yang jadi begitu digas ada siulnya pas dilepas. Gitu. Barangkali temen mau nanya-nanya ataupun bahkan minat ya, monggo, asal harga cocok. Ini adalah CBR K33 versi RWB ya teman-teman, atau warna spesial Honda. Jadi jarang ada, kilometer juga masih 30 ribuan tadi lihat sendiri ya. Nanti pajak juga saya panjangin, jadi siap pakai. Dan mungkin rencana juga ada beberapa upgrade biar lebih tampilannya seksi lagi dan seger lagi teman-teman. Nah, balik lagi ke masalah harga. Untuk CBR lokal K45 dia kisaran 13 sampai 15 jutaan untuk saat ini ya, tergantung kondisi dan lain-lain berikut maupun daerahnya masing-masing. Nah, untuk pasaran CBR K33 250R ini harganya termasuk harga hobi teman-teman. Tapi kalau untuk pasaran ya mungkin sekitar 20-21. Adapun pajak panjang ya mungkin sekitar 25 ya sampai 30, tergantung si pemiliknya ya. Mungkin tergantung juga biaya perawatan dan lain-lain, karena memang untuk motor Thailand ini satu jarang, makanya ada yang diperlakukan istimewa dan berdampak juga pada harga jualnya. Nah, bahkan sampai orang yang agak spesial banget memperlakukan ini juga mungkin kalau nggak harga segini nggak deal gitu atau nggak dilepas ya, itu bisa terjadi aja teman-teman. Nah, pastinya kondisinya juga harusnya istimewa teman-teman, karena memang banyak yang punya beberapa owner juga tidak untuk dipakai sehari-hari ya, mungkin hanya sekali 2 kali waktu keluar San Mori dan segala macam. Pastinya motor ini disayang banget karena memang nggak ada pasarannya teman-teman. Di jalan pun jujur ya, saya ambil dari Bandung pribadi, kalau di Cirebon sendiri nggak ada yang punya, adanya yang single head atau KYJ teman-teman. Kalau ini banyaknya di Jakarta atau Bandung, tapi Jakarta pun rata-rata kilometernya gondrong, sekitar 40.000, 50.000, 60.000, dan ya mungkin banyak yang tahu juga kalau udah segitu minta jajannya banyak teman-teman, apalagi biaya perawatannya dan lain-lain. Pokoknya kalau masih kilometer 30 ribuan sih saya jamin aman banget, apalagi perawatannya bagus. Sebenarnya mesin ini jagoan dan gak rewel teman-teman, pastinya lebih irit juga daripada 150 cc. Soalnya saya pernah nyoba dari Bandung ke Cirebon, Pertamax 50.000 masih sisa teman-teman. Dengan gaya berkendara ya random, kadang ngebut, kadang pelan. Ya itu sesuatu yang normal. Nah, yang terakhir saya mau bahas masalah pajak teman-teman. Kalau pajak normalnya untuk CBR K45 ini kisaran 370 ribuan ya. Kalau pokoknya si 2,5 ini, CBR 2,5
kisaran 600 ribuan, jadi setara Ninja 250 injeksi ya teman-teman. Dan itu normal sih menurut saya. Oke, paling kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.